Selamat pagi, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 8 sampai bab 12 karya Profesor Mariam Budiarjo, mata kuliah pengantar Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Christopher Tadehere, NIM 2003030092, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, kita lanjut saja pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara visual nampaklah bahwa dapat dibagi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah. Menurut Carl J. Friedrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial atau territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal dengan istilah lain trias politika atau pembagian kekuasaan atau division of powers. Perbandingan konfederasi negara kesatuan dan negara federal. Konfederasi, menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi tetapi tidak terhadap warga negara. Negara kesatuan, menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Negara federal, ada pendapat yang mengemukakan bahwa agar sukar merumuskan federalisme itu karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia coba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Pembahasan yang kedua, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika
atau pembagian kekuasaan, hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eksekutifnya. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu bidang administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbing dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parliamen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara, atau parler yang merundingkan. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi akan tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita tidak membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungan dengan kedua kekuasaan lainnya, legislatif dan eksekutif, serta dengan hak dan kewajiban individu. Pembahasan yang ketiga, partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat berbagai bentuk dan intensitas, biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak massa yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dari monopoli partai politik. Partai politik di negara berkembang. Negara-negara berkembang dan non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Partisipasi politik melalui New Social Movements (NSM) dan kelompok-kelompok kepentingan. Jika sampai sekarang yang dibicarakan adalah partisipasi yang relatif mudah, dapat diukur berdasarkan hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui kelompok-kelompok. Mengapa kelompok ini muncul? Salah satu sebab adalah bahwa
orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya jumlah besar. Beberapa jenis kelompok. Kelompok anonim. Kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustrasi dan kekecewaan mengenai sesuatu masalah. Kelompok non-sosial. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Contoh di Indonesia, paguyuban Pasundan, kelompok penggemar kopi, dan lain-lain. Kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh di Amerika, military industry complex di mana Pentagon bekerja sama dengan industri pertahanan. Kelompok asosiasional terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh di Indonesia, Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia HKTI, Ikatan Dokter Indonesia IDI, dan Kamar Dagang Indonesia KADIN. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM di Indonesia. Di Indonesia LSM sepadan dengan NSM, serta kelompok kepentingannya, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh kolegan dari luar negeri. Ideologi secara kerjanya pun banyak miripnya, serta histori di Indonesia LSM ada sejak awal abad ke-20. Ketika itu umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pembahasan yang keempat, partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta keikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan, dengan begitu pengaruh mereka lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi sebagai sarana komunikasi politik. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas, seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada,
Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan atau interest aggregation. Sesudah digabungkan pendapat dan aspirasi tadi, diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan atau interest articulation. Sebagai sarana sosialisasi politik, dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme atau kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Sebagai sarana pengatur konflik atau conflict management, potensi konflik atau selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis atau suku bangsa, sosial ekonomi ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi. Persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi dalam negara yang heterogen, sifatnya potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Fungsi di negara otoriter. Hal-hal yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Kini mari kita lihat bagaimana paham negara otoriter, misalnya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataannya pandangan tersebut memang berbeda. Contoh lain negara yang otoriter adalah Cina dan Kuba. Tetapi di sini hanya dibahas di komunisme di Uni Soviet. Masa lampau, menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara mana ia berada atau tidak. Fungsi di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik sangat berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan bahwa sekali variasi, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme. Seperti Korea Utara, partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Pada umumnya partai politik juga diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara yang sudah mapan kehidupan politiknya. Ia diharapkan menjadi alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik, memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat, serta memasukkannya ke dalam proses membuat keputusan. Akan tetapi negara-negara baru, partai politik berhadapan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, pembagian pendapat yang timpang dan tingkat buta huruf yang tinggi. Beban yang diletakkan atas pundak partai sering terlalu berat dan harapan-harapan yang ditunjukkan kepada partai politik terlampau tinggi. Pembahasan yang kelima, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu single member constituency atau satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua multi member constituency
konstituensi atau satu daerah pemilihan beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus akbar. Yang kedua, fragmentasi. Partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan. Ketiga, karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga sehubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian, si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Keempat, bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortion efek dapat meraih suara dari pemilihan-pemilihan lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen. Yang kelima, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Yang keenam, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Kelemahan sistem distrik. Yang pertama, sistem ini kurang memerhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam satu distrik kehilangan suara yang telah didukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan persyaratan bagi suksesnya sistem ini. Yang keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Keuntungan sistem proporsional. Yang pertama, sistem proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi, yaitu kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa suara yang hilang atau wasted. 3. Sebagai contoh, dapat dilihat pada bagan di bawah ini yang menggambarkan hasil pemilihan umum tahun 1992 di Inggris dengan distorsi dan di Indonesia tanpa distorsi. Partai Konservatif dengan 41,9% suara memperoleh 51% kursi. Partai Buruh memperoleh 34,3% suara dan 41,6 kursi. Sedangkan Partai Demokrat memperoleh 17,8% suara, tetapi hanya 3 kursi di Indonesia. Persentase perolehan kursi kira-kira sama dengan persentase perolehan suara secara nasional. Kelembagaan sistem proporsional. Yang pertama, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini umumnya dianggap berakibat menambah jumlah partai. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai melalui sistem daftar karena pimpinan partai menentukan daftar calon. Yang keempat, wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Pertama, karena wilayahnya lebih besar atau bisa sebesar provinsi,
sehingga sukar untuk dikenal orang banyak. Kedua, karena peran partai dalam meraih kemenangan lebih besar ketimbang kepribadian seseorang. Yang kelima, karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas 50% tambah 1 dalam parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintah. Gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi jelas bahwa kedua sistem pemilihan umum memiliki segi positif dan negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Misalnya Singapura yang biasanya memakai sistem distrik murni atau single member constituency. Dalam pemilihan umum 1991 menentukan bahwa sejumlah distrik akan diwakili oleh 4 wakil atau block vote. Di antaranya harus ada yang mewakili golongan minoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongannya dalam parlemen. Begitu pula Jepang memakai sistem berbelit-belit. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997, tahun 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Zaman demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai Oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Baharudin diharap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu, pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu 1 kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September dan 1 kali untuk memilih anggota konstituante pada bulan Desember. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada waktu itu sistem itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda, merupakan satu-satunya sistem pemilihan umum yang dikenal dengan dimengerti oleh para pimpinan negara. Zaman demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965. Sesudah mencabut maklumat pemerintah November tahun 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 partai ini PNI menyusumi NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Purba, PSI, Aruci, IPKI, dan Partai Islam Perti. Kemudian ikut dalam pemilihan umum 1971 di masa Orde Baru. Di zaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum. Zaman demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai tahun 1998. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter adalah harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokrasi dan stabil. Masalah golput. Bahasan mengenai masalah demokrasi Pancasila tidak akan lengkap jika tidak membahas golput. Menjelang pemilihan umum tahun 1977, timbul suatu gerakan di antara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokrasi. Yang disebut antara lain ialah kurangnya ada kebebasan atau civil liberties, yang merupakan persyaratan bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil. Untuk melaksanakan sikap ini, mereka bertekad untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum atau TPS. Mereka menamakan dirinya golongan putih atau golput. Zaman reformasi. Perdebatan tentang sistem pemilu di awal masa reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Di awal masa reformasi kita mendapat banyak artikel,
tulisan dan pembahasan ilmiah yang menyoroti kelemahan dan dalam sistem politik yang diterapkan di Indonesia sebelum masa reformasi. Persoalan yang mengemukakan diantaranya adalah lemah dan peran parlemen atau lembaga legislatif dibandingkan dengan institusi eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi para legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan. Pemilu di zaman reformasi. Seperti juga di bidang-bidang lain, reformasi membawa beberapa perubahan fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergerak partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Ketentuan ini kemudian tercermin dalam pemilihan umum tahun 1999 yang diselenggarakan dengan disertai banyak partai. Kedua, pada pemilihan umum 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang akan mewakili kepentingan dengan secara khusus. Sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ujian akhir semester ini.